This call is now being recorded. Oke teman-teman semua, hari ini sebenarnya saya nggak pivotable sebenarnya untuk menyamakan materi dengan kelas C. Hari ini materinya pivotable, cuman sebenarnya untuk di Maria sama MySQL itu tidak ada pivotable. Tapi untuk versi baru ada sih, cuman dia beda engine gitu istilahnya. Nah, pelan-pelan. Apa sih pivotable ya? Nah, seperti kalian ketahui mungkin biasanya pivotable itu ada di Excel Bu, gitu misalnya. Nah, sama pivotable adalah table yang merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu, misalnya ada sorting, kemudian nyari rata-rata, kemudian penjumlahan ke data, kemudian sebagainya, termasuk grouping. Itu adalah suatu bentuk pivot table. Yang intinya adalah membuat view-nya supaya lebih informatif. Ini contoh ada di Excel seperti itu. Nah, kemudian kondisi di lapangan adalah di MariaDB dan MySQL itu tidak punya fungsi ini. Kalau kalian teman-teman pakai SQL Server dia ada, tapi kalau di MariaDB sama SQL untuk fungsi pivot itu tidak ada, seperti itu. Nah, kemudian solusinya gimana ya? Solusinya adalah kalau di MariaDB MySQL dia akan lebih menyarankan untuk membuat pivot table itu pakai code di kliennya, seperti pakai PHP. Itu jadi database kan untuk diakses ya nanti kemudian diakses oleh app gitu kan. Nah, di aplikasinya itu yang akan dimainkan, maksudnya yang dibikin tabelnya yang lebih dinamis mau seperti apa gitu. Nah, meskipun begitu, untuk MariaDB yang versi agak baru-baru sini, dia punya tipe tabel pivot. Cuma engine-nya beda. Jadi nggak ada di engine yang versi lama gitu. Nah, kita skip dulu sebentar itu engine. Nah nih, contohnya kalau kita pengen bikin pivot table, sebenarnya bisa diakalin lah untuk yang sederhana ya. Untuk yang sederhana itu bisa diakali sebenarnya. Misalnya kalau di contoh sama dengan contoh kelasnya, ada table sales gitu, sales, kemudian ada kode sales, bulan sales sama omsetnya. Nah, ini kita insert hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di situ misalnya kita mau rekap omset per bulan. Nah, untuk merekap omset per bulan, kita bisa pakai group by. Seperti itu. Tidak perlu bikin pivot table gitu, untuk yang sederhana ya ini nanti. Misalnya select sel bulan sum, sel omset from sales, group by sel bulan. Ini hasilnya. Nah, ini nggak perlu pivot table. Nah, kalau mau bikin kayak gini, misalnya untuk dibikin view dan sebagainya, misalnya pengen bikin view omset per bulan misalnya, bisa begitu. Kemudian misalnya lagi, saya sebenarnya pengen ngasih contoh yang pakai engine versi baru, cuman komputer saya udah nggak kompatibel, jadi saya terlalu jadul. Misalnya saya bikin table pengeluaran nih, kemarin misalnya satu keluarga nih ada 3 orang, si Budi, Siti sama Joko. Ya pengeluarannya ada 3 minggu, minggu ketiga 4 sama 5. Kemudian yang dikeluarkan ada internet, ada makan, ada transport. Nah, misal kita ini menjumlahkan pengeluaran tiap orang pada tiap minggu. Nah, kita tinggal mainan aja di group by gitu, seperti itu. Nah, tinggal di group by akan kelihatan semua atau terkumpul semua berapa sih kayak gitu. Atau kalau kita pengen pengeluarannya itu jadi spesifik,
ada kolom internet, kolom makan, kolom transportasi, dan sebagainya, kita bisa apa? Bikin case seperti itu. Makanya untuk hitungan-hitungan yang sederhana, kalau pakai SQL itu kita sebenarnya masih bisa hafalin gitu. Nggak pakai apa namanya, nggak pakai pivot table pun bisa. Seperti itu. Kalau versi yang 10 ke atas, nah teman-teman bisa pakai engine Connect, kayak gitu. Engine-nya Connect. Kalau biasanya pakai InnoDB seperti itu, ini engine Connect itu hanya untuk MariaDB 10 ke atas. Kemudian ada tipe table-nya adalah pivot. Kalau teman-teman maksain pakai versi yang lama, kemudian manggil apa namanya type table-nya pivot, dia akan maksain, dia akan keluar unknown storage engine connect. Jadi manggil engine connect, kemudian tipe tabelnya pivot itu nggak akan bisa, karena nggak ada. Gitu. Nah, teman-teman nanti bisa akses, bisa install dan akses tentang tipe pivot ini di sini. Connect pivot table type. Pakai storage-nya, pakai engine-nya, storage engine-nya adalah connect. Itu. Ini adalah versinya. Versinya, kalau saya mau nyoba ini, saya harus install ulang dan sebagainya. Sementara ternyata begitu. Kemarin juga baru ternyata saya harus install ulang untuk ini. Karena dia nggak bisa untuk Windows yang jadul. Itu. Sementara pekerjaan saya lagi padat-padatnya, jadi nggak mungkin saya install ulang dalam waktu dekat. Jadi mohon maaf, mungkin saya nggak akan ngasih ini, nggak ngasih yang apa namanya pivot table yang pakai engine connect seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya ada? Halo? 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 Halo, Bu. Ah, kalau nggak ada mungkin saya lanjut aja. Saya sebenarnya pengen ngasih event. Ini masih apa ya? Judulnya kayak teman-teman kemarin bikin trigger, bikin view, kemudian apa ya, event, kemudian ini temennya adalah function, prosedur dan sebagainya, masih sealiran lah. Nah, apa namanya, teman-teman sudah belajar function and prosedur belum? Halo? Lupa, Bu. Sudah. Belum kayak. Tuh, sudah yang belum. Yakin? Bikin fungsi, bikin prosedur, tapi di database. Bukan di programming. Belum. Belum. Nah, itu saya pikir udah, harusnya itu di awal itu function prosedur, sebelum trigger dan sebagainya itu mending function prosedur dulu. Kalau saya kira sudah. Jadi saya skip. Oke, kapan-kapan saya kasih minggu depan mungkin. Oke, Bu. Masih banyak banget. Kalau itu belum berarti masih banyak banget. Saya pikir udah mau kelar. Nah, udah mau project aja. Nah, event. Namanya juga event kan kejadian. Nah, event adalah prosedur yang berisi pernyataan SQL yang akan dieksekusi pada next stage. Nantinya, gitu. Nanti akan dieksekusi. Nah, nantinya itu kapan? Bisa sekali, bisa terjadwal atau secara berkala. Misalnya, pengennya event itu dilaksanakan kapan? Misalnya, akhir bulan ini aja, cuma sekali, boleh. Atau mau secara berkala, setiap bulan deh, bisa gitu. Nah, nih, sintaksnya adalah create eventnya apa namanya, kemudian on schedule. Nah, dijadwalkan on schedule kapan, pada waktu kapan, atau tambahkan interval juga bisa. Kemudian intervalnya itu bisa tahunan, per quarter atau bulanan, month, bulanan, harian, jam, menit, dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah event untuk dijalankan. Nah, Bu, maaf, Bu. Ya.
Terus suaranya agak ganggu kayaknya, Bu. Iya, memang masih agak ramai. Saya nggak punya tempat. Sekarang lagi dry run untuk besok itu ada seminar internasional kita mengadakannya. Jadi sekarang ada di ruang panitia, isinya banyak banget orang. Maaf. Kurang keras ya saya ya jadinya. Kirain online, Bu. Maksudnya Iya, gitu. panitianya offline. Iya, iya. Panitianya offline. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Mohon maaf jadi agak ramai. Saya bingung masa ke musola nanti takut ada yang sholat gitu. Jadi saya malah ganggu orang sholat. Sementara semuanya penuh orang. Tuh, kalau nggak di tempat sendiri, kalau di fakultas saya masih bisa ngumpet-ngumpet lah. Ini karena ini nggak di tempat sendiri, jadi nggak punya space saya. Ini saya sudah mocok ini. Harusnya saya ini sih pelihara kapan deh beli headset yang apa namanya noise cancellation, yang mic-nya ada noise cancellation-nya. Nah, bentar. Ini bisa contohnya saya bikin contoh sederhana banget, nggak ada manfaatnya ini ya, nggak ada manfaatnya, cuma percobaan aja, nggak ada ceritanya istilahnya. Nah, misalnya saya mau bikin table namanya uji 2 kolomnya ada tes 1 di integer. Kemudian di tes 1 ini saya kasih nilai 0, saya paste nilai 0. Nah, kemudian kenapa harus diisi 0? Karena mau saya increment di suatu event, create event, buat suatu event namanya saya kasih nama event 2. Nah, on schedule dijadwalkan every 1 minute, setiap 1 menit lakukan update. Dia minta tolong update tabel uji 2 ini. Update-nya gimana? Supaya nilai tes 1 adalah tes 1 tambah 1. Jadi saya mau setiap menit ini bertambah 1. Nanti setelah menit kedua jadi 2, setelah menit ketiga 3, dan seterusnya. Nah, berarti kalau udah sejam jadi 60, 2 jam jadi 120, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kenapa 1 menit, Bu? Ya, supaya ngasih contohnya gampang, nunggunya nggak kelamaan gitu istilahnya. Nah, kemudian untuk melihat event aja yang ada di database kita, ada show events, ketahuan nih, saya punya event, namanya event 1 sama event 2. Nah, database-nya database penjualan. Nah, kemudian di depannya yang bikin localhost, kan time zone-nya ada time system nih, bisa sistem recurring, kemudian interval value-nya setiap 1 menit. Nah, kalau didefinisikan bisa tanggal berapa gitu misalnya, bisa. Kemudian kalau kita langsung kayak gini, langsung nih merasa udah create event nih, kemudian saya tunggu nih, semenit kemudian, 2 menit kemudian, wah nggak tambah nih, eventku ternyata nggak berjalan kayak gitu. Setelah itu ternyata bahwa secara default kalau kita cek proses listnya dulu, ternyata memang tidak ada event yang berjalan di proses list ini, nggak ada sama sekali. Ini ada query-query yang saya jalankan doang. Nah, ternyata nggak ada event yang berjalan. Nah, ternyata secara default adalah event scheduler itu setnya off. Jadi secara default kita install itu, event scheduler itu adalah di set off. Nah, maka dari itu kita perlu on-kan terlebih dahulu supaya si event ini mau berjalan. Nah, makanya kita nyalakan, perintahnya adalah set global event scheduler sama dengan on. Ini udah akan mengaktifkan. Nah, kalau ini udah kita aktifkan, kita lihat proses listnya, dia akan keluar event scheduler. Ya, yang bikin localhost nih, satu detik, waiting for next activation.
detik, kemudian detik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai 60 detik nanti jalan, ya kan? Karena 1/1 menit. Nah, ternyata setelah menunggu 1 menit, ternyata bertambah, setelah 2 menit, ternyata bertambah, dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman bisa kebayang ketika ini dilakukan misalnya tiap bulan misalnya tagihan bulanan, tiap tahun misalnya ulang tahun, terus misalnya per 4 tahun, misalnya orang bisa naik gaji per 2 tahun atau per 4 tahun, itu bisa dibikin. Kemudian untuk mematikan event scheduler, kita tinggal set globalnya menjadi off, set global event schedulernya menjadi off lagi, seperti itu. Cukup? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Bu, jadi yang pivot itu belum bisa dipakai Bu itu. Harus install yang pivot itu. Harus yang versinya yang 10 ke atas gitu. Versi ininya. Tapi ininya perintahnya kayak tadi kan Bu ya? Atau beda lagi perintahnya buat nampilin pivot tabel itu? Pakainya silahkan dibaca sendiri. Wah, tulisannya gimana sih, nggak jelas. Silahkan dibaca di sini. Ada connect pivot table type. Sini udah jelas banget di situ. Jelas banget sebenarnya. Cuma ya itu tadi, saya nggak bisa nyoba sama sekali karena yaitu keterbatasan sistem. Terlalu jadul sistem saya. Ada lagi? Pilih aja. Pivotable in MariaDB gitu misalnya. Kalau di SQL Server ini tinggal pivot antipivot aja. Gampang. Mungkin teman-teman bisa lihat di kelas C. Seperti itu. Ada lagi? Nggak ada? Sudah nih? Cukup Bu. Oke. Nggak ada lagi yang mau disampaikan ya? Berarti cukup nih. Memang agak ramai sedikit. Ya banyak sih. Kalau cukup nanti minta tolong untuk yang di percobaan mengakali pivot tapi yang sederhana ini minta tolong dikerjakan, masukin ke pre-activity. Kemudian untuk eventnya minta tolong masuk ke post activity, seperti itu. Nah, satunya satu post. Ada pertanyaan? Berarti yang install itu nggak usah Bu? Nggak usah. Saat dependensinya terlalu berat, maksudnya dia tergantung sama harus install versi 10, dan versi 10 itu tergantung sama OS yang kita gunakan. Sebenarnya kalau OS teman-teman kompatibel, silahkan aja nyoba-nyoba gitu. Cuma saya nggak bisa ngasih di sini karena saya nggak kompatibel gitu. Oke, baik Bu. Ya, kalau saya install ulang itu sebenarnya cost-nya itu bukan install ulangnya, tapi cost-nya itu ada di pindahin semua data dan sebagainya. Itu buat saya sangat memusingkan karena pekerjaan yang on the way gitu sangat banyak gitu. Yang masih di C itu banyak banget. Jadi pekerjaan yang memang tanggungan saya dan harus dikerjakan segera itu banyak banget. Saya kepikiran mau install ulang, tapi wah, kalau hanya untuk kuliah, maksudnya bukan hanya untuk ya sebenarnya. Kalau saya mengorbankan banyak hal untuk install ulang, kayaknya agak belum terlalu perlu gitu. Saya harus install beneran yang versi baru. Dan kalau Windows kan beli ya, agak berat juga sebenarnya. Nah, nanti kemudian di forum yang di learning itu sudah saya ini minta tolong, jika teman-teman luang, saya udah kasih ini
kira-kira event itu bisa dilakukan di mana, kayak gitu. Teman-teman bisa kasih contoh aja gitu, satu cerita aja satu gitu misalnya, itu orang satu. Pemanfaatan event ini bisa dilakukan di mana? Misalnya pengen apa namanya, bayang ketika ada biodata orang, apa namanya, pengennya itu setiap, misalnya kan ada tanggal lahir, pengennya setiap tahun itu ada reminder kalau dia ulang tahun misalnya ya. Nah, kemudian berarti kan dia harus ada event yang dinyalakan mulai dari tanggal dia lahir 1 tahun ke depan, gitu kan. Berarti kan bisa dimanfaatkan untuk misalnya jadi nanti usia misalnya, jadi bisa nambah kolom usia, misalnya usia itu bisa diupdate tiap tahun, tiap dia nambah tahun, tiap ulang tahun usianya akan berubah. Kebayang ketika suatu kolom namanya kolom usia itu berubah, ya kan update ya, eventnya melakukan update. Kemudian kebayang teman-teman bisa gabungkan sama trigger, men-trigger sesuatu, misalnya apa namanya, triggernya misalnya satunya anak atau dewasa gitu misalnya. Kalau jika di atas 17 tahun nanti dia akan tertrigger misalnya. Itu soal contoh ya. Nah, teman-teman bisa tuliskan di situ event aja yang sederhana, misalnya untuk misalnya tagihan, untuk ini, untuk itu gitu. Jadi silakan kasihkan contoh seperti itu biar ketahuan kira-kira sesuatu yang di-eventkan baik sekali waktu ataupun yang berulang entah jam, entah mingguan, entah apa gitu, entah bulanan, entah tahunan, atau per berapa tahun itu apa gitu. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Tidak ada? Cukup, Bu. Oke. Kalau sudah cukup, itu tadi tugasnya, pre sama postnya, pre-nya yang pivot, postnya yang event. Sebelum saya akhiri, yang bisa on sebentar, saya screenshot. Setelah ini teman-teman bisa langsung kerjakan, langsung kumpulkan, nggak punya tanggungan tugas, hidup tenang. Ya. Nggak tenang juga sih Bu, tugas yang lain masih banyak. Bu, untuk e-learning kalau yang belum login tuh lagi susah login Bu. Iya, kan pemadaman ya. Di UPN itu sedang pemadaman hari ini, kemungkinan servernya mati. Kemungkinan. Oh siap Bu. Nah, jadi tunggu aja kan sampai minggu ini ya kan, kalau menurut surat yang dari PLN pemadamannya sampai jam 4 sore gitu. Apa namanya, infonya sampai jam 4 sore. Ada lagi nggak ada? Belum ada Bu. Belum ada. Ini kalau yang kelas siang itu mending, lumayan banyak yang bisa on cam. Kalau yang kelas pagi itu yang on cam paling bisa cuma berapa orang gitu, misalnya nggak nyampe 10 orang yang bisa on cam. Saya tuduh belum pada mandi ya, nggak ada yang jawab. Oke, saya screenshot 1, 2, 3 print screen. Oke. Kemudian 1, 2, 3 print screen. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tetap bahagia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ada.